Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Netus Vinari Putri dari kelas 10 IIS 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia, berdiri sekitar 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya dan berpusat di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah menurut negara Kertagama. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaka, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Masa awal Kerajaan Majapahit menurut Prasasti Kudadu tahun 1294 menyebut nama asli pendiri Majapahit adalah Naraya Sungramawijaya. Sedangkan dalam Nagra Kertagama yang ditulis di pertengahan abad ke-14 menyebut pendiri Majapahit adalah Dyah Wijaya. Istilah Dyah tersebut yang menjadi cikal bakal Raden yang berasal dari kata radian atau radin dan juga rahadian, sehingga kita kenal dalam buku sejarah menjadi nama Raden Wijaya sebagai pendiri dari Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit tidak bisa lepas dari sejarah Kerajaan Singasari. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara garis keturunan pendiri Kerajaan Majapahit merupakan pewaris kekuasaan Kerajaan Singasari yang sebelumnya runtuh. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, zaman kejayaan Kerajaan Majapahit terkenal dengan masa pemerintahan Hayam Wuruk, bergelar Sri Rajasa Negara pada tahun 1313 sampai 1364 Masehi, yang merupakan raja keempat Majapahit. Puncak kejayaan Majapahit yang ditandai dengan terwujudnya gagasan penyatuan wilayah-wilayah Nusantara. Masa kejayaan Majapahit di tangan Hayam Wuruk tidak lepas dari patihnya, yaitu Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada adalah Majapahit Amangkubumi turut berjaya menyatukan Nusantara. Hal itu tertuang dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dan dicatat dalam serat Pararaton. Di situ dapat ditemukan bahwa 10 wilayah di Nusantara yang menjadi sasaran harus mengaku kejayaan Majapahit, yaitu Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Pada masa berakhir Kerajaan Majapahit, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran sesudah Gajah Mada dan Hayam Wuruk wafat di antara para keluarga. Mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris atas tahta kerajaan dan perebutan kekuasaan yang bisa dikenal sebagai paregrek. Paregrek merupakan peperangan antara Wikrawardhana dengan Brehwirabumi. Kemudian menurut prasasti peninggalan kerajaan menyebutkan bahwa Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1519 Masehi pada masa Pati Unus menaklukkan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa Majapahit, pertama ada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, kedua Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular, ketiga ada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1356, keempat ada kitab Kunjarakama, tidak jelas siapa pengarangnya. Kitab itu berisi kisah raksasa Kunjarakama yang ingin menjadi manusia. Di samping seni sastra, seni bangunan juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi didirikan dengan ciri khas Jawa Timur, yaitu dibuat dari bata, misalnya Candi Penataran, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabung, dan Gapura Bajang Ratu. Kehidupan sosial pada masa Kerajaan Majapahit.
Wilayah kekuasaan Majapahit pada saat pemerintahan Hayam Wuruk meliputi seluruh Nusantara, termasuk Singapura dan Semenanjung Melayu. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit terasa sampai keluar Nusantara, yaitu ke Filipina dan Thailand. Wilayah yang luas itu dibagi-bagi dalam 8 daerah atau disebut daerah 8, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung, Melayu, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang diketahui agak lengkap struktur pemerintahannya. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralisasi. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa yang memegang kekuasaan politik, sehingga dengan sendirinya menempati struktur pemerintahan tertinggi di kerajaan. Kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Majapahit. Di Pulau Jawa dititikberatkan pada sektor pertanian yang banyak menghasilkan bahan makanan. Di luar Pulau Jawa, terutama di bagian timur, dititikberatkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan. Di sepanjang sungai-sungai besar, berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti Cina, Campa, dan India. Di kota-kota pelabuhan, pemerintahan menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja daerah pemerintahan menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan keluarga raja berserta para penjabat negara lebih makmur lagi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.